Oke, selanjutnya kita lanjut dengan Mas Amin Sultoni dengan topik apa? Tadi keluarga ya, keluarga yang ideal. Insya Allah tadi merupakan aplikasi yang dari pembicaraan Mas Topan yang pertama, yaitu kehidupan personal sebenarnya yang ideal. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam komunikasi terkecil kita dalam masyarakat, yaitu keluarga. Mari kita dengarkan. Dan jangan lupa tadi pembicaraan Mas Topan jangan dilupakan ya dengan pembicaraannya. Nanti kita akan bahas ketika dalam seksi diskusi umum. Jangan sampai menguap tadi yang sudah didengarkan. Terima kasih dan mari kita dengarkan dari Mas Amin Sultoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Saya grogi untuk berdiri, jadi saya duduk saja. Yang sebelah sana. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Aziz, bahwa sesuai dengan rancangan acara kita hari ini, saya akan menyampaikan level kedua dari model yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama dari individu, dan kemudian dari individu ini kita berjuang untuk mewujudkan keluarga yang ideal sesuai apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Qurannya. Saya tidak akan membuat sebuah titik langkah yang baru, tapi memulai dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Topan Setiadipura. Cuman agak susah ini kalau ngomong Topan Setiadipura, soalnya bukan Arab. Tadi nama saya buat ini sama Mas Topan, saya ngomong susah. Makanya ini saya ambil dari ininya, agak baca ini Mas Topan. Waktu masa kecil. Ini Umar ya. Satu sama. Jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat indah bahwasanya seorang muslim itu dimulai dari seorang yang mukmin, kemudian dia muslim, memperbaiki keadaan, punya kesolehan sosial. Dari muslim itu dia juga seorang mujahid, karena ternyata ketika melakukan islahul ummah itu nggak mudah, akan ada banyak gangguan, sehingga harus dia seorang mujahid. Dan ternyata ketika berdakwah itu amat sulit. Berdakwah dilakukan sendirian, sehingga harus muta'awin, harus saling ta'awun, saling tolong-menolong. Dan kemudian setelah itu semuanya harus dilakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara ihsan, yaitu menjadi mungkin melakukannya dengan cara yang hikam. Allah SWT menggambarkan seorang muslim dengan banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Ada yang melalui dengan lebah dan seterusnya. Dan ini saya mengambil salah satu gambaran dari surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Jadi punya sebuah fondasi yang baik, dan kemudian dia beramal dan bermanfaat bagi orang lain. Berawal dari sini. Nah, tapi sebagai seorang manusia kita selalu menghadapi sebuah kejadian. Ini pernah saya sampaikan, ini satu slide sengaja saya ambil dari KTP kemarin ya. Jadi kalau yang pas KTP datang kayaknya familiar, Asri udah senyum-senyum. Kayaknya Asri kenal banget nih kayaknya. Asri belok kanan, insya Allah. Ya. Jadi jalan yang ketika orang sampai di sini adalah apakah dia belok kiri atau lurus kiri zina pacaran, atau kemudian dia tetap melalui nikah mengendalikan diri kalau belum mampu. Dan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur ya, bagi para pemuda, siapa yang telah mampu untuk menikah maka menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi satu esensi mendasar dari ketika menikah ya. Modal utama dari sebuah keluarga yang Islami yang ideal tentu dimulai dari bibitnya, dari calon suami dan calon istri yang soleh dan solihah. Ketika kemudian bertemu dan membentuk sebuah keluarga Islami, ya, karena apa? Sukses ini dimulai dari yang pertama dari sini, dari mulai kita mempersiapkan pernikahan itu sendiri.
bahasanya bisa sangat panjang lebar. Kemarin saya berbicara hampir 1 jam untuk dalam KTT dan itu sebenarnya tidak cukup gitu ya. Jadi ini cuman saya ingin menekankan bahwasanya dimulai dari bagaimana menuju itu memilih calon istri calon suami dan kemudian proses menuju ke sana. Dan kemudian dari proses ini kita akan mendapatkan satu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita skunu ilaiha kan memperoleh sebuah ketentraman. Nanti yang kita menyebutnya dengan sakinah. Kalau misalnya sebelum menikah itu merasa grogi ketika bertemu dengan misalnya Asril, jalan ketemu dengan akhwat yang ditaksir, dadanya berdesir-desir, atau ketika kesendirian malam-malam merasa gimana gitu kan, atau bingung, ini setelah ini mau ngapain sih? Kalau yang pengantin baru kayak Devi ini mungkin sangat-sangat memahami gitu ya. Sekarang hatinya sudah tenang, alhamdulillah. Terus saya kan ujung lokal ya. Jadi sakinahnya nggak dapat. Jadi sakinah itu harus berkumpul memang. Jadi apa namanya? Nanti ada trik-triknya supaya ini ya. Jadi pertama dapat sakinah dulu ketika dari pribadi yang soleh-solehah berkumpul membentuk sebuah keluarga dengan cara-cara yang Islami yang diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau keluarga ini ada satu, kemudian ketemu keluarga Islam yang lain, ketemu yang lain. Akhirnya yang terbentuk adalah kumpulan keluarga Islam atau yang kita maksudkan nanti disampaikan dengan selanjutnya adalah komunitas yang Islam. Jadi kalau kita mau bikin komunitas yayasan Islami, tentu keluarga-keluarga Islam ini harus mau ngumpul gitu ya. Alhamdulillah di Jepang kalau misalnya kita pergi ke Osaka itu sungguh subhanallah gitu ya. Atau di Kyoto itu ada masjid, di depannya ada untuk bermain dan orang Islamnya banyak, ada toko halal di situ. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat enak gitu. Saya senang banget kalau datang ke YouTube. Jadi ini akan membentuk sebuah komunitas Islam. Nah sekarang kita fokus kepada bahasan yang diamanahkan kepada saya, yaitu tentang model fungsi keluarga, model keluarga ya. Dari sekian banyak fungsi keluarga yang ingin dipenuhi, ada 2 yang saya umumkan, yaitu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar. Yang ke dalam tentu yang pertama adalah untuk memperkuat pasangan suami istri dan kemudian anak-anaknya ini untuk kemudian melaksanakan peran mereka masing-masing. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, habis dipeluk ya atau dipegang atau bagaimana itu ditafsirkan oleh Jibril dan kemudian diajarkan hal-hal yang 1-5 dengan kondisi takut, shock, trauma, kaget, pulang ke rumah dan kemudian tempat dia untuk mengadu adalah Khadijah. Udah Khadijah selimuti aku. Dia diselimuti dan ditenangkan oleh Khadijah. Dan ketika memperoleh insah, memperoleh kerasulan, yang menenangkan adalah Khadijah karena begitu beratnya amanah ini. Dan tentu kemudian selain untuk saling menguatkan, tentu adalah untuk menjaga kualitas. Kalau sebelum berkeluarga itu sudah soleh dan solehah, tentu harus saling menjaga dan kalau bisa meningkatkan. Sedangkan output keluarnya adalah bagaimana menciptakan generasi penerus yang Islam yang sama solehnya. Dan kemudian anggota keluarga itu dalam kapasitas pribadi ataupun bersama-sama dalam satu keluarga itu menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi umat dan bagi masyarakat. Saya ingin mengambil contoh karena kita ingin membangun sebuah model ya dari sini, maka contoh saya hanya ingin batasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran Karim. Ya. Tentu di luar ini masih banyak yang bisa kita cari. Kita bisa mengeksplor sejarah sirah Nabi Muhammad SAW bersama istri-istri beliau, maka di sana ada banyak sekali pelajaran. Tapi karena saking banyaknya saya ingin batasi. Ada 5 yang ingin saya ambil dari Imran, Ibrahim, Luqman, Yakub, alaihissalam dan Syuaib. Dari keluarga Imran, mungkin kalau bawa Quran bisa sambil dibuka surat Ali Imran ayat 35-37 ya. Di situ dikisahkan bagaimana istri Imran, ya, Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadatu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Seterusnya sampai akhirnya. Di sana dikisahkan bahwasanya istri Imran itu semenjak mengandung beliau sudah meniatkan anaknya itu untuk mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala.
belum punya anak sudah mengingatkan untuk bahwa anaknya akan jadi pengabdi Allah SWT. Tapi ternyata bayinya ini yang lahir ternyata seorang perempuan. Nah, kemudian istri Imran ini ya tetap saya sudah benar, saya akan serahkan mau laki-laki mau perempuan, saya serahkan kepada, dalam hal ini adalah dititipkan ke Baitul Maqdis. Dan kemudian kita mengetahui bahwa istri Imran ini yang bernama Maryam nanti akan menghasilkan keturunan, yaitu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran apa yang bisa diambil dari keluarga Imran? Yang pertama adalah bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan. Ada sebuah visi keluarga yang jelas, bahwasanya berkeluarga ini adalah untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau melakukan apapun, ini mau melahirkan, insya Allah anak saya ini akan saya untuk menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa kalau misalnya kita mendengar ya kisah ibu-ibu di Palestina. Ibu-ibu di Palestina itu mereka dikisahkan mengandung dan punya banyak anak semata-mata untuk diikutkan dalam intifadhah dan untuk jadi syahid. Ini bukan sesuatu yang nggak mungkin, real dan ada di sekitar kita. Sehingga ketika umurnya cukup umur memegang senjata, anak-anak ini dengan tabungannya mereka kalau punya tabungan beli M16 atau beli AK-47 datang kepada ibunya dan bilang, "Ibu, saya akan berangkat." Maka inilah visi sebuah keluarga bahwa anaknya itu akan menjadi tujuan hidup. Tapi kalaupun yang dapat anak perempuan seperti istrinya ini, tapi tetap menerima takdir itu. Dan tentu pelajarannya bukan hanya masalah dapat anak laki atau perempuan, tapi dalam konteks apapun, mendapatkan rezeki sebanyak apapun, mendapatkan kesulitan apapun, maka harus menerima dan ridho dengan takdir yang disampaikan oleh dengan takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana Maryam ini bisa tumbuh menjadi seorang da'iyah, itu ustazah, ketika dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Baitul Maqdis. Nanti di bagian berikutnya saya akan menyampaikan bahwasanya madrasah yang pertama harus dari orang tua. Tapi tidak ada salahnya kalau kita menitipkan pada sebuah. Tapi yang penting adalah bagaimana lingkungan yang baik itu menjadi prasyarat mempersiapkan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kedua dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini keluarga yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran mungkin ya. Di sini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah bahwasannya kota Mekah itu ada berkembang karena adanya air Zam-Zam. Dan bagaimana masyarakat di sana bisa terbentuk adalah karena peranan yang luar biasa dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi kita semuanya sudah sangat paham ya dengan kisahnya, bahwa ketika setelah Ismail kecil masih belum bisa bangun, belum bisa berdiri, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Siti Hajar kepada suatu tempat yang nantinya menjadi Mekah, dan kemudian ditinggal di situ dengan bayinya. Dasar Ibu Hajar ini seseorang yang sangat solihah, sangat ya tadi levelnya yang disampaikan oleh Mas Tobat tadi sudah dikuasai gitu, sudah lulus semuanya. Dia sadar bahwa ini adalah perintah dari Allah dan akan dilaksanakan dengan sepenuh hati dengan penuh tanggung jawab. Dari situlah kita kemudian mengenal ada sapi, kemudian akhirnya Zam-Zam. Dan yang penting adalah ketika ada orang-orang datang ingin mengambil air ke Zam-Zam itu atau tinggal di situ, nah karena pemiliknya adalah Ibu Hajar dan Ismail, maka Siti Hajar dan Ismail ini membuat perjanjian bahwa orang-orang yang tinggal di situ harus orang-orang baik, ya. Nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh ini. Dan ini adalah peran sebuah keluarga ketika dia bisa bermanfaat membentuk sebuah komunitas Islam. Mungkin salah satu tujuannya adalah supaya tumbuh kembang Ismail adalah ada di lingkungan yang baik. Dan kemudian juga kisah yang sangat terkenal di surat 37, surat As-Saffat ya. Bagaimana Ibrahim itu akan melakukan ritual, diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Pelajaran
Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Ibrahim? Jadi yang pertama adalah ketika Ibrahim akan melaksanakan penyembelihan, bisa dibuka di surat 37 ya, surat As-Saffat. Ayat mulai dari ayat 100 sampai 107, 108. Ibrahim tidak sekonyong-konyong Ismail ditarik, ayo ikut bapak. Sampai di sana kemudian tahu-tahu keluarin samurainya. Tidak seperti itu. Tapi Ibrahim ngomong kepada Ismail, nah, bapak mengalami mimpi, diperintahkan begini. Sudah berulang 3 kali. Bagaimana menurutmu? Ismail adalah buah dari didikan seorang ibu yang solihah, Siti Hajar tadi, dan dia menjadi seorang yang hamba yang solih dan sangat sabar. Dan jawaban Ismail adalah, hei bapakku, ikutilah atau lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan sesungguhnya engkau akan mendapati dirimu ini termasuk dari orang-orang yang sabar. Dan kalau zaman-zaman dulu perintah-perintah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Anak sendiri suruh menyembelih, mau dibikin pembenaran dari manapun, zaman sekarang mau dimodelkan seperti apapun kayaknya kita bikin asumsinya terlalu sangat sulit ya. Nggak tahu, mungkin bisa jadi disertasi mungkin mas. Mencari pembenaran dari ini. Tapi ya seperti itu. Allah ingin menguji Ibrahim. Karena di ayat 106 Allah mengatakan bahwasannya sesungguhnya anak itu di antara ujian yang terbesar. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim dulu menyembelih mengorbankan Ismail. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Keluarga Luqman Hakim, surat Luqman sangat terkenal. Walaqad atayna Luqman al-hikmata wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasaina insana biwalidayhi wahnan ala wahni wa bisalu bi amini anishkuri wa liwalidayka wa ilal masih seterusnya sampai akhir. Pelajaran dari keluarga Luqman dari Luqman ayat 13 sampai 19 tadi adalah, nah ini ketika tadi saya menyampaikan bahwasanya lingkungan itu bisa dititipkan, tapi sesungguhnya di sini pendidikan pertama dan yang paling utama itu seharusnya dari orang tua itu sendiri. Jadi madrasah yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi seorang soleh-solehah, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Quran, itu harus dimulai dari orang tuanya sendiri. Dan ini gak mungkin kalau orang tuanya bukan seorang sosok-sosok yang soleh. Karenanya membuat keluarga yang Islam mulai dari sejak kita memilih calon ayah, calon ibu dari anak. Konsep pendidikan sepanjang hayat itu dimulai dari sejak air mani dan sel telur itu bertemu. Nah, kemudian juga dari Luqman ini bahwa pendidikan dasar keislaman itu harus disampaikan oleh orang tua. Kemudian dari keluarga Yakub. Dari keluarga Yakub kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semenjak beliau kecil, bagaimana Yakub itu lebih condong kepada Yusuf, mungkin karena Yusuf paling rupawan, tapi juga paling soleh, paling berbakti. Ini adalah salah satu contoh ketika kita akan membentuk keluarga adalah bagaimana kita melakukan sebuah manajemen konflik. Bahwasanya konflik anak-anak bertengkar itu pasti terjadi di dalam keluarga. Tapi ternyata beberapa contoh dari sini adalah bagaimana Yakub itu bisa memanage kecemburuan, memanage kemarahan. Jadi kalau saudara-saudaranya Yusuf ya 11 orang itu saking cemburunya gak bisa mengendalikan diri, kemudian tega, Yusuf itu cemplung di sumur, akhirnya diambil orang, akhirnya jadi budak, akhirnya masuk penjara, akhirnya kena fitnah dengan Zulaikha, kemudian sampai akhirnya jadi menterinya raja penguasa di situ. Maka itu tidak lepas pula dari itu. Bagaimana ketika saudara-saudara Yusuf pulang kepada Nabi Yakub dan kemudian berbohong tentang Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub? Nabi Yakub sangat-sangat sedih. Tapi Nabi Yakub dia hanya sabrun jamil. Sesungguhnya kesabaran itu lebih indah. Seperti itu. Manajemen konflik. Dan yang terakhir dari Syuaib.
Jadi Nabi Syuaib alaihissalam adalah mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu setelah Musa dan kaumnya terusir dari Mesir keluar sampai di kampung Madian. Ini bisa dilihat di Al-Qasas 23 sampai 38. Musa menemui dua anak perempuan Nabi Syuaib ingin mengambil air terpisah, kemudian membantu dan seterusnya. Dan di sini kemudian akhirnya Musa diambil sebagai menantu oleh Nabi Syuaib. Setidaknya dari ayat-ayat ini ada dua. Yang pertama adalah kesalihan Musa alaihissalam, dan yang kedua adalah tadi yang sudah disebut oleh Mas Topan, karena Musa itu qawiyul amin. Artinya kepala keluarga juga pemimpin. Pemimpin itu harus qawiyul amin, harus kuat dan amanah. Ya. Jadi kepala keluarga harus kuat, amanah, punya visi dan bertanggung jawab. Maharnya Nabi Musa itu adalah kerja 10 tahun buat Nabi Syuaib. Kamu mau gak kerja sama aku 8 tahun? Kalau mau digenepin 10 tahun, itu lebih baik, kata Nabi Syuaib. Dan Nabi Musa menjawab, yang mana aja boleh. Baik, akhirnya 10 tahun. Nah, untuk menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan dari model-model mulai dari Imron, Ibrahim alaihissalam, kemudian dari siapa saja tadi? Ada yang ingat? Dari Imron, Ibrahim, Luqman, Nabi Yakub dan Nabi Syuaib. Maka kalau tadi dengan berkumpul suami istri dan anak-anak itu bisa mendatangkan sakinah, ketika kita sukses untuk mengelola sebuah keluarga dengan setidaknya 5 hal yang tadi saya simpulkan dari kisah-kisah Al-Quran tadi. Yang pertama, ada pemimpin yang bertanggung jawab, yang punya visi menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, yang membangun komunikasi yang efektif dalam keluarganya, dan kemudian bisa memanage konflik yang ada di dalam keluarganya. Dan yang terakhir juga menyediakan madrasah terbaik bagi anak-anaknya. Maka keluarga ini akan tumbuh rasa mawaddah. Seorang ulama mengatakan mawaddah itu al-mahabbah al-katsir, cinta yang berlimpah-limpah, melimpah ruah. Enggak cuma cinta gitu, tapi cinta yang melimpah ruah, yang sangat banyak sekali. Sangat sayang antara bapak, anak, dan juga ibu dan seluruh anggota keluarga. Dan ketika semuanya berada dalam cakupan yang Islami, maka akan menghasilkan sebuah output keluarga yang soleh-solehan, baik secara pribadi maupun keluarga. Dia punya peran dalam dakwah. Jadi semuanya itu dai. Anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu adalah seorang dai, memang dipersiapkan untuk meneruskan ayatnya. Maryam adalah seorang yang soleh dan solihah. Ibrahim dan itu semua keluarganya adalah seorang nabi dan rasul. Artinya punya peranan yang kuat dalam dakwah. Solihah, soleh secara pribadi, berdakwah dan berperan di dalam masyarakat. Dan inilah pintu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebagai penutup, kembali saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah sebuah proses panjang. Dimulai dari bagaimana mempersiapkan keluarga sampai bagaimana kemudian menjalani keluarga dan kemudian mempersiapkan anak. Kemudian juga semuanya harus dilakukan dengan ilmu dan kita amalkan. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.